Selamat pagi saudara-saudara. Shalom. Baca muka, kosong terbaik. Semua mundur. Harusnya buka sebol dulu. Kalau dapat cukup baru yang diberikan di lantai 2. Harusnya begitu. Ini muka masih kosong tapi belakang full. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Petrus dalam bacaan kita ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang percaya yang tersebar di berbagai wilayah di Asia Kecil. Sekarang bilang Turki. Karena waktu itu mereka sedang menghadapi berbagai penderitaan, menghadapi berbagai ujian hidup, berbagai penganiayaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Pada masa itu, orang Kristen dianggap sebagai kelompok asing dan tidak diterima di tengah-tengah masyarakat. Bahkan mereka sering dicurigai, difitnah, bahkan diperlakukan tidak adil. Dan Petrus menulis ini untuk menguatkan hati mereka. Mereka sedang ada dalam penderitaan, ujian hidup, dan berbagai penganiayaan yang mereka alami. Petrus menulis ini untuk menguatkan hati mereka bahwa penderitaan yang mereka alami adalah proses panggilan untuk hidup kudus, dan itu adalah bagian proses juga dalam penyucian akan iman mereka. Karena ya orang juga terkadang orang buat pengharapan yang betul-betul berpengharapan kepada Tuhan atau keteguhan iman itu kalau orang menghadapi persoalan dalam hidup dulu. Ya, kalau dia berjalan mulus-mulus orang biasa saja. Tapi nanti kalau orang menghadapi berbagai guncangan hidup, baru orang mulai bersungguh-sungguh kepada Tuhan dalam pengharapan maupun keteguhan iman. Mau saya bertemu yang dari kaki sakit, sebelahan di kaki kanan, gara-gara memula hari Jumat kemarin. Jadi kami biasa saya bertemu yang saya kestandahan di kaki kanan. Seperti emas yang dimurnikan melalui api. Jadi Petrus menguatkan hati mereka bahwa penderitaan yang mereka alami adalah proses panggilan untuk hidup kudus, dan itu adalah bagian proses penyucian iman yang berharga supaya mereka kuat tumbuh di dalam Tuhan. Orang percaya pada masa itu tidak melihat atau bertemu secara langsung dengan Yesus seperti para rasul. Ya. Namun hubungan mereka dengan Tuhan Allah sangat kuat dan erat, karena semua itu didasarkan pada iman mereka.
Jadi keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan Yesus Kristus itu bukan yang baru direncanakan, melainkan rencana Allah ini telah disiapkan sejak awal zaman. Dan para nabi zaman dulu telah berbicara tentang hal ini. Dahulu telah berbicara tentang hal ini, namun mereka hanya melihat dari jauh dan tidak mengalami pemenuhannya. Dan hari ini betapa besar anugerah Tuhan yang kita terima ketika Injil dinyatakan dengan jelas, dan kitalah yang menerima janji yang telah dinantikan sejak lama itu. Nah, hal ini mengingatkan kita untuk tidak menganggap remeh keselamatan yang telah kita peroleh dan yang telah kita nikmati sampai pada saat ini. Kalau di ayat 13 sampai 16 dalam bacaan kita tadi, karena kita telah menerima keselamatan yang begitu besar, Petrus memberikan 3 panggilan utama bagi saya dan saudara-saudara untuk dapat meneruskan. Yang pertama, orang harus mulai memfokuskan pikiran dan hidup kepada pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena mungkin dengan kesibukan aktivitas rutinitas yang orang lakukan, orang sekarang terlalu fokus. Oh, kita sibuk dan lain sebagainya. Jadi hari ini Petrus mengajak kita untuk kembali mulai memfokuskan pikiran dan hidup kita akan pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan tidak lagi terpengaruh oleh hal-hal dunia. Yang kedua, orang harus taat dan hidup itu harus berubah. Artinya masa lalu yang penuh dengan dosa, penuh dengan kebodohan, itu harus sudah ditinggalkan dan hidup harus berubah. Saya ada di saya zaman SMA 1. Jadi dulu saya bilang dia tak begitu, dia pembagian dan dia baik-baik lah, kalau mau minum, kalau mau mabuk dulu. Lalu kemudian saya ikut-ikut dia postingan, saya bilang, di mana saya tampak dia posting kayak dalam minum, mabuk dan lain sebagainya. Terus saya beberapa di salah satu acara teman, bagaimana kamu bisa jadi begitu? Saya rasa kurang semakin usia dan semakin tua ini semakin berubah. Iya dong? Oh, bagaimana orang lain semakin memperbaharui lalu kamu semakin begitu? Kita ada, kita cuma duduk saja, ada angkat orang. Oh, saya bilang, orang ini kan semakin usia, semakin semakin mau berubah. Lalu bagaimana kamu kembali ke masa muda yang seperti itu, harus usia? Jadi rasa cuma bilang, karena kita cuma duduk, cuma batang saja dan dora. Saya bilang selanjutnya nanti kamu saja yang merenungkan yang hidup ini bagi. Dan hidup ini harus berubah. Hidup orang percaya harus berubah. Jangan lagi dikendalikan oleh keinginan daging. Dan yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Ini adalah panggilan yang paling mendasar. Kekudusan
berarti orang harus memisahkan diri dari yang jahat dan hidup harus dikhususkan hanya bagi Allah Tuhan kita. Karena itu dan karena Dia kudus, maka umat pun harus kudus. Kekudusan bukan berarti hanya soal perbuatan di luar saja, tapi ini juga soal sikap hati dan cara hidup. Ada satu cerita di salah satu kandang ternak milik bapak seorang Kristen. Di sana ada seekor ayam jantan, mungkin sering diberi nama Jojo. Ayam jantan ini diberi kasih nama Jojo. Dia ini selalu merasa bahwa dia paling hebat, dan kemudian setiap pagi dia selalu dengar dia majikan ini berdoa. Setiap hari, setiap pagi dia dengar majikan itu berdoa. Dia majikan berdoa begini: Tuhan, buatlah kami terbang tinggi kudus dan mulia di hadapan-Mu seperti burung rajawan. Dia dengar terus dia majikan setiap pagi berdoa begini. Kemudian Jojo ini dia mulai berpikir. Dia bilang, wah, ini kalau kita jadi kudus, itu berarti kita bisa terbang tinggi. Kalau itu, kita harus bisa jadi kudus supaya kita bisa terbang tinggi. Jadi sejak itu Jojo dia berlatih keras setiap pagi. Biasanya setiap pagi dia bertugas adalah dia berpokok membangunkan orang ini sutradara. Dia sutradara berpokok tiap pagi. Dia lari-lari ke sana kemari. Lalu dia berlatih dan dia lari-lari ke sana kemari. Kasih kepak-kepak ke saya. Lalu dia lompat. Dia belajar terbang tinggi seperti elang supaya jadi lurus begitu. Jadi dia bekerja setiap pagi sebentar lagi dia berpokok, lalu dia membangunkan orang yang tugas utama kan itu. Tapi tidak lagi. Dia sekarang mau berpokok. Dan dia hanya bangun pagi langsung olahraga, lari ke sana kemari, kasih kepak-kepak ke saya, lalu dia mulai melompat dengan sekuat tenaga. Tapi ternyata apa? Ya, dia jatuh. Kalau 1-2 meter dia naik, dia jatuh. Dia jatuh. Lalu kemudian burung merpati ini dia apa dia punya kasih tertawa. Merpati dia apa dia punya kasih tertawa. Merpati dia bilang begini, Jojo, ngana itu ayam. Ngana betulang itu besar dan berat. Ngana sayap itu cuma pendek. Ngana itu diciptakan buat hidup di tanah atau di daratan. Ngana petugas itu berpokok untuk kasih bangun orang. Jadi ngana perlu jadi elang supaya disebut hebat. Jojo dia sobat diam. Dia hanya bertanya dengan nada bingung. Tapi kan kita pemajikan, dia bilang harus terbang tinggi supaya jadi kudus. Merpati dia bilang, Pak Jojo,
Tapi bukan begitu Jojo. Kekudusan itu bukan berarti harus berubah menjadi makhluk yang lain. Dan bukan dari diri sendiri. Jadi Jojo itu harus jadi dirimu sendiri. Kekudusan itu artinya kamu ayam yang ayam, tapi harus jadi ayam yang paling baik, jadi ayam yang paling setia, jadi ayam yang rajin berkokok dan lakukan tugasmu dengan sempurna sesuai dengan apa yang diciptakan Tuhan buatmu. Jojo dia diam, kon dia bilang saja. Kon dia bilang, oh berarti maksudnya jadilah dirimu sendiri yang terbaik buat Tuhan. Terpakai dia bilang, pokoknya Jojo. Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi kudus bukan berarti orang harus menjadi orang lain atau meniru gaya hidup orang lain yang tidak sesuai dengan panggilan kita. Orang tahu persis dunia sekarang ini menawarkan banyak gaya hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan bahkan banyak dianggap biasa dan wajar, padahal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh saja dalam hidup hari-hari, kalau orang berfoya atau orang berbohong, tapi orang pakai alasan dengan tujuan bahwa orang berfoya itu demi kebaikan. Ada juga yang orang berkata kasar, ya, berkata-kata kasar, bahkan menjatuhkan orang lain dengan kata-kata tersebut. Tapi orang membenarkan atau merasa itu biasa. Kita sedekah di dia kok, kita cuma pasang aja saja. Begitu. So, atau dengan kejahatan dibalas dengan kejahatan, dan orang membenarkan dengan alasan supaya dia tobat, atau kesedihan supaya dia rasa. Tidak demikian. Apapun alasan tidak dibenarkan. Dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, panggilan kudus, kuduslah sebab aku kudus, ini tetap berlaku sampai pada kita saat ini, bukan hanya kepada sama itu pada murid-murid. Dan kekudusan di masa kini berarti orang harus mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu, mari kita memperbaharui hati kita dan seluruh hidup kita agar mencerminkan kekudusan Tuhan. Saya tutup dengan satu cerita. Ada perkunjungan akhir tahun, lalu kemudian biasa di perkunjungan akhir tahun itu apa tadi? Isi hati dari keluarga, gitu. Dan diberikan kesempatan isi hati dari keluarga, lalu kemudian bapak keluarga dia yang berbicara dan dia bilang begini. Dia pakai bahasa Galela. Dia bilang,
Mau gimana tuh bicara banyak? Biasanya menurut perjuangan begitu, yaitu berbicara banyak atau demo dalawa. Mau gimana berbicara banyak atau demo dalawa? Dilatih maju kau sehat-sehat. Karena kau maju sehat-sehat, pasti mau sehat-sehat. Ada terbangar juga dan DP arti begini. Karena isi hati kalau dia bilang begini, kita cara bicara banyak, kita cara bilang banyak. Yang penting Tuhan itu dia sehat-sehat. Karena kalau Tuhan sehat, pasti orang juga sehat sempurna. Demikian Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua untuk menjaga kekudusan Tuhan. Amin. Kembali dipersilakan Bapak Guru